Selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, senang sekali ya kita hari ini bisa sama-sama datang. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah tentang excellent. Temanya excellent atau unggul dalam bahasa Indonesianya. Untuk itu mari kita buka kitab kita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 14. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Bapak Ibu, kita akan baca bergantian. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, nanti Bapak Ibu ayat yang 9, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. Kisah Rasul 14 ayat 8 sampai 20. Ayat 8 saya akan bacakan. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu," dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita pengen menjadi orang yang sukses. Sukses menjadi seorang suami atau istri, sukses menjadi seorang ibu atau ayah, sukses ketika kita menjadi seorang kakek atau nenek. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita juga dalam pekerjaan kita pengen sukses. Kita pengen terus naik jabatan. Saya percaya ketika kita dagang pun kita pengen sukses. Kita pengen terus meningkat. Bapak Ibu, meskipun kita tahu kita pengen sukses, tapi kita tahu untuk meraih sukses itu butuh proses. Butuh proses yang seringkali harus turun terlebih dahulu. Kita tahu untuk mencegah sukses diperlukan kerja keras dan kerja cerdas. Kita tahu juga bahwa untuk meraih sukses itu nggak gampang. Bapak Ibu, dalam meraih sukses diperlukan suatu semangat. Semangat ini adalah semangat unggul. Bapak Ibu, unggul artinya lebih dari rata-rata. Unggul artinya kita melakukan yang lebih tinggi dan yang terbaik. Unggul berbicara tentang kualitas, bahwa kita lebih pandai, baik, cakap, kuat, awet daripada yang lain. Bapak Ibu, unggul tidak harus berbicara soal angka. Kalau kita bicara soal angka, contohnya, anak saya unggul ya, kenapa? Dapat 9 matematika, dibandingkan dengan anak tetangga yang hanya dapat 8. Bapak Ibu, unggul sekali lagi nggak harus berbicara soal angka. Kalau unggul bicara soal angka, maka setiap orang tua yang memiliki anak itu 2,
maka dikatakan kurang unggul dibandingkan dengan orang tua yang punya anak 12. Jadi unggul tidak harus berbicara soal angka. Bapak Ibu, lawan dari unggul adalah malas. Orang yang malas adalah orang yang sudah nyaman dengan keadaan sekarang. Orang yang malas hanya mengerjakan apa yang sudah ada. Orang yang malas itu tidak kreatif. Kalau ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Maka jawabannya adalah, ya karena selama ini saya melakukan ini. Kenapa kamu tidak melakukan itu? Karena jawabannya ya, saya selama ini sudah melakukan ini dan tidak pernah melakukan itu. Bagi orang malas, yang dipikirkannya adalah hari ini, besok, dan seterusnya adalah sama. Bapak Ibu, orang yang malas, ketika ia sudah melakukan suatu hal, maka ia akan terus-menerus melakukan itu, terus-menerus. Kalau saat ini saya sudah 20 tahun melakukan suatu hal, maka besok-besok selama 20 tahun ke depan pun, saya akan melakukan hal yang sama. Bapak Ibu, orang yang malas juga nggak berani melangkah ke depan atau melangkah kemanapun. Kenapa dia nggak berani melangkah? Karena baginya melangkah itu merugikan. Melangkah itu ada suatu resiko untuk tidak berhasil. Melangkah kemanapun baginya merupakan suatu hal yang berbahaya. Karena itu baginya lebih baik saya tetap di sini. Ini merupakan zona nyaman saya. Ini merupakan hal yang sudah saya lakukan. Dan saya tidak perlu berinovasi ataupun melakukan suatu reformasi. Bapak Ibu, Rasul Paulus merupakan rasul yang unggul. Dan kita hari ini akan merenunginya dari ketika dia memberitakan firman di kota Listra. Bapak Ibu, Paulus merupakan pribadi yang unggul karena Paulus merupakan pribadi yang diutus Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. Karena tugasnya adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, maka Paulus banyak sekali pergi ke kota-kota. Di satu kota dia nggak akan berlama-lama di situ. Kalau dia sudah memberitakan Injil, dia sudah membentuk suatu jemaat, maka dia akan pergi lagi ke kota yang lain. Bapak Ibu, Paulus di dalam teks yang kita baca, dia mendatangi ke kota Listra. Kota Listra merupakan kota di mana banyak terdapat orang bukan Yahudi. Di kota Listra kita bisa melihat bagaimana Paulus menyembuhkan seorang laki-laki yang kakinya itu lumpuh sejak lahir. Karena kakinya itu lumpuh sejak lahir, maka artinya orang ini memiliki lemah kakinya dan kakinya itu tidak bisa berjalan. Di ayat 9 dan 10 kita bisa menulis, kita bisa membaca bahwa orang yang lumpuh ini mendengarkan Paulus. Mendengarkan pemberitaan Injil Paulus. Dan Paulus tahu bahwa orang yang lumpuh ini mendengarkan dia, dan Paulus mengamati bahwa orang ini percaya kepada pemberitaan Injil Paulus. Karena itu Paulus memandang bahwa orang lumpuh ini dapat disembuhkan. Karena itu Paulus berkata dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak." Maka saat itu juga orang yang lumpuh ini semenjak lahir ini bisa sembuh dan ia bisa berjalan kian kemari. Bapak Ibu, ketika penduduk kota Listra melihat Paulus bisa menyembuhkan, maka mereka memuji Paulus. Mereka berkata bahwa dewa-dewa sudah turun ke dunia dengan tubuh manusia. Barnabas dinamakan Zeus dan Paulus dinamakan Hermes. Penduduk kota Listra juga membawa lembu dan karangan bunga untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Bapak Ibu, Paulus dan Barnabas nggak setuju dengan tingkah dari perbuatan penduduk Listra ini. Mereka mengoyakkan pakaian dan mereka berkata, enggak, jangan lakukan itu. Kami bukanlah dewa, kami adalah manusia biasa. Dan Paulus berkata bahwa kami di sini, kehadiran kami di sini adalah untuk memberitakan Injil dan untuk membuat supaya kamu bisa mengenal Allah yang sejati dan bertobat. Bapak Ibu, perjalanan Paulus di kota Listra, pengabaran Injil Paulus di kota Listra tidak berjalan dengan mulus. Kita bisa lihat di ayat 19, ketika datang orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, mereka membuat sebagian penduduk itu membenci Paulus. Dan mereka menghasut sehingga Paulus mengalami penganiayaan dengan cara dilempari batu hingga sekarat. Bukti Paulus sekarat adalah ketika dia lempari batu,
Paulus sekarat dan penduduk kota Listra ini menyeret Paulus menuju keluar kota. Namun ketika orang-orang percaya berdiri di sekeliling Paulus, maka Paulus bangun berdiri dan masuk kembali. Bapak Ibu, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana Paulus merupakan pribadi yang unggul. Kalau kita tanya kenapa Paulus bisa memiliki pribadi yang unggul, memiliki sikap yang unggul, karena Paulus itu tahu siapa dirinya dan Paulus tahu apa panggilan dalam hidupnya. Bapak Ibu, Paulus tahu siapa dirinya. Di 1 Timotius Paulus berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Di 1 Korintus 1 ayat 1 ia berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus. Bapak Ibu, di sini kita tahu bahwa Paulus tahu siapa dirinya. Dia tahu bahwa dia adalah orang penghujat, penganiaya, seorang yang berdosa. Tetapi karena anugerah Allah, dia dikasihani dan dia bisa menjadi rasul Kristus. Bapak Ibu, Paulus juga tahu apa panggilan hidupnya. Kisah Rasul 9 ayat 15 sampai 16, Allah berkata sendiri bahwa Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Bapak Ibu, sekali kita bisa tahu bahwa Paulus tahu siapa dirinya. Paulus tahu panggilan hidupnya. Karena dia tahu dua hal ini, maka Paulus itu tidak tergoda. Paulus tidak tergoda untuk menerima pujian yang seharusnya tidak diterima. Dalam teks yang tadi kita tahu bahwa Paulus itu sebenarnya menerima pujian ketika dia bisa melakukan mujizat. Bapak Ibu, kalau Paulus mau, Paulus bisa menerima pujian itu. Paulus bisa berkata, oh iya, itu mujizat itu karena saya. Iya, itu karena kehebatan saya. Paulus juga bisa berkata ketika ada orang yang mempersembahkan korban kepada dia gitu, dia berkata, oh terima kasih. Itu memang karena saya. Tapi Bapak Ibu, dalam teks yang kita baca kita tidak melihat Paulus melakukan itu. Paulus tidak menerima pujian itu. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya dan apa panggilannya. Paulus juga dalam teks yang kita baca, kita bisa lihat bagaimana Paulus itu berani untuk tidak nyaman dengan cara masuk kembali ke kota setelah dia dilempari batu. Bapak Ibu, siapa di sini pernah sakit? Saya percaya kalau kita sakit, kita mungkin akan lebih baik untuk beristirahat. Terlebih Paulus. Paulus ini dilempari batu hingga sekarat, mau mati. Dan bahkan beberapa nafsir berkata Paulus sebenarnya sudah mati gitu ya. Tetapi dalam teks yang kita baca, Paulus ketika dilempari batu, ketika dia diseret gitu ya keluar kota, dan ketika Paulus sadar, Paulus nggak lari. Paulus masuk kembali. Ibu, dari kisah Paulus ini saya bertanya, kenapa Paulus ya, sebenarnya kan Paulus ya kalau udah dia dilempari batu, kenapa dia nggak lari? Kenapa dia harus masuk kembali ke kota Listra? Bukankah kalau dia kembali masuk ke kota Listra, itu artinya Paulus bisa jadi ketemu dengan orang-orang tadi. Dan dia bisa dilempari batu lagi dan dia benar-benar mati sekarang. Bukankah juga saya pikir kalau orang percaya yang ada di kota Listra ketika dia ngelihat Paulus, mungkin mereka juga bisa jadi menganjurkan, Paulus udah gak usah masuk lagi ke kota lah, bahaya sekali kamu ke situ. Nggak apa-apa lah gitu ya. Saya juga mau maklumi kok kalau kamu nggak masuk. Tapi Bapak Ibu, kita lihat Paulus nggak melakukan itu. Paulus tetap kembali masuk. Bapak Ibu, sekali lagi kenapa Paulus kembali masuk meskipun dia dilempari batu gitu ya. Paulus tahu panggilan hidupnya. Paulus tahu ketika dia masuk kembali, maka dia bisa menguatkan iman orang percaya untuk bisa terus setia. Paulus bisa menghibur, menguatkan supaya orang-orang yang baru percaya ini tidak gentar ketika mereka mengalami penganiayaan. Bapak Ibu, dalam kisah ini kita bisa lihat bagaimana Paulus tidak mencari-cari alasan untuk lari. Tetapi sebaliknya, Paulus mencari-cari alasan untuk dia bisa kembali masuk ke kota Listra untuk menghibur orang-orang yang percaya di sana. Bapak Ibu, pemahaman Paulus yang dimana ia memiliki sikap yang unggul itu menjadi suatu bahan refleksi buat kita. Apakah kita sebagai orang Kristen adalah orang Kristen yang unggul? Apa kita orang Kristen yang excellent? Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi excellent, sekali lagi kita kudu menyadari siapa saya dan panggilan saya. Bapak Ibu, siapakah saya? Siapakah kita?
Bapak Ibu, kita adalah orang yang berdosa yang telah diselamatkan Tuhan. Dan panggilan kita adalah menjadi wakil Allah di dunia. Bapak Ibu, kita kudu terus menyadari, saya ini siapa dan apa panggilan saya. Kita terus menyadari bahwa saya adalah orang berdosa yang telah diselamatkan Tuhan. Dan panggilan saya ada saya menjadi wakil Allah di tengah dunia. Bapak Ibu, mari kita menjadi sikap unggul, mari kita memiliki sikap yang unggul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjadi suami, ketika kita adalah seorang suami, ketika kita adalah seorang istri, mari kita memiliki sikap yang unggul. Bapak Ibu, pasangan yang unggul, suami atau istri yang unggul adalah suami istri yang berusaha untuk terus setia kepada pasangan. Bapak Ibu, zaman sekarang ada zaman yang penuh dengan godaan. Penuh dengan godaan. Di luar sana banyak godaan. Bisa jadi banyak lawan jenis yang terlihat lebih menarik, yang lebih cantik lah, yang lebih ganteng lah, yang terlihat lebih mau mendengarkan kita, pasangan yang atau lawan jenis yang terlihat lebih mau memahami kita. Bapak Ibu, kita harus unggul dengan kita menjauhi godaan-godaan ini. Kita harus mencari bermacam-macam alasan untuk kita bisa terhindar dari jerat godaan ini. Kita harus mencari-cari alasan untuk kita tidak berduaan, untuk kita tidak ngobrol, untuk kita tidak duduk bersebelahan, untuk kita duduk berduaan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengatasi godaan-godaan ini sejak kecil, maka godaan-godaan ini bisa semakin besar dan semakin membahayakan. Saya memiliki suatu video ini menggambarkan seekor lalat yang mati di tangan seekor laba-laba. Kalau kita perhatiin, lalat ini nggak langsung mati. Mari kita lihat Bapak Ibu, dari video ini kita bisa lihat ya, bagaimana pada awal mulanya lalat itu nggak langsung mati, tapi dia terjerat. Ketika dia terjerat, dia menggerakkan dirinya, dia nggak bisa. Semakin dia menggerakkan, tenaganya semakin lemah, namun dia nggak bisa bebas. Nah, kita bisa lihat pada akhirnya lalat ini, pada akhirnya apa? Mati. Bapak Ibu, ini menjadi suatu refleksi bagi kita untuk kita bisa memahami, untuk kita menghindarkan diri dari godaan-godaan yang ada. Godaan-godaan yang terlihat kecil. Kecil. Janganlah kita bermain-main dengan godaan, karena kita tahu godaan itu bisa berbahaya. Kalau kita tahu bahwa kita sedang tergoda, mari kita lari. Mari kita melepaskan diri dari jeratan yang ada. Mari kita segera melepaskan, meninggalkan, memutuskan hubungan itu semua. Bapak Ibu, mari kita juga menjadi pribadi yang unggul ketika kita menjadi seorang kakek dan nenek. Saya mau nanya di sini, siapa yang sudah kakek atau nenek? Nah, sudah kakek nenek ya, mama saya sudah kakek nenek juga, sudah nenek ya. Bapak Ibu, menjadi seorang kakek nenek itu merupakan tugas yang mulia. Kenapa tugas yang mulia? Karena bisa jadi ketika kita sudah usia lanjut, Tuhan memakai kita untuk merawat pasangan kita atau merawat anak kita, atau kita harus merawat, menjaga cucu kita. Bagi sebagian orang, merawat cucu itu adalah mungkin pekerjaan yang membosankan gitu ya. Dulu ngurusin anak, sekarang ngurusin cucu gitu, kapan beresnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu, bisa jadi ketika kita menjadi kakek nenek ini menjadi suatu cara bagi Allah gitu ya. Tuhan memakai kita untuk kita bisa memberitakan Injil kepada anak cucu kita. Mereka bisa kenal Allah melalui keberadaan kita sebagai kakek atau neneknya.
Bapak Ibu, saya percaya di masa tua juga kita memiliki banyak waktu gitu ya. Banyak waktu yang luang. Karena itu mari kita gunakan waktu yang ada untuk melakukan sesuatu yang positif. Bisa berkebun atau berolahraga. Nah, saya juga memiliki suatu video tentang kakek nenek ini yang tetap semangat gitu ya. Tetap semangat ketika usia lanjut dan tetap semangat dan melakukan olahraga. Kalau Bapak Ibu perhatikan, umur dari kakek nenek ini di atas 90. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan ketika mereka berumur 90 tahun. Bapak Ibu, ketika saya menampilkan video ini bukan berarti Bapak Ibu yang umurnya 60, 70 gitu ya, melakukan hal yang seperti ini, enggak. Saya tidak menuntut harus melakukan yang seperti ini gitu ya. Mengangkat beban gitu ya, mengangkat atau lari atau berlatih seperti itu, enggak. Tapi saya pengen menunjukkan bahwa bisa kok gitu, bisa kok. Kalau kita punya waktu luang di masa yang lanjut, kita bisa kok melakukan sesuatu yang mungkin lebih daripada yang kita pikirkan. Kita nggak harus selalu harus diam gitu ya di rumah ataupun pasif gitu. Bisa. Ibu baik kita juga belajar, saya pikir selain kita bisa unggul gitu ketika kita menjadi suami, istri, kakek atau nenek, mari kita juga menjadi orang Kristen yang unggul. Orang Kristen yang unggul itu punya sikap bahwa dia itu sengaja mengasah dan meningkatkan kemampuan setiap hari. Ibu, saya pernah mendengar atau sering mendengar gitu ya ketika ada orang berkata, saya itu mau rajin kalau saya sudah jadi bos. Saya mau rajin, saya mau giat, saya ingin melakukan ini dan itu kalau saya nanti baru saya dapat punya posisi atau saya berada di dalam suatu perusahaan yang tinggi, yang besar. Bapak Ibu, bagi saya orang ini adalah orang yang menghayal. Kenapa dia menghayal? Karena dia berharap dia itu bisa lebih rajin, lebih mampu kalau nanti. Bapak Ibu, kalau kita nggak belajar saat ini, kalau kita nggak rajin belajar, nggak rajin mengasah kemampuan kita, maka di masa depan pun cukup diragukan, kita akan memiliki kerajinan yang sama. Kalau hari ini ketika kita masih jadi karyawan, kita masih malas-malesan, bisa jadi nanti ketika jadi bos pun, manajer pun, kita akan lebih malas-malesan. Bapak Ibu, jadi orang Kristen, kita harus belajar untuk melakukan dengan baik apa yang kita mau. Apa yang kita mau kerjakan, apakah itu target-target kita harus belajar untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan supaya kita bisa mencapai target-target itu. Saya pikir orang Kristen juga harus, yang unggul adalah orang Kristen yang bekerja dengan apa yang ia miliki. Apa yang ada di tangannya, itulah yang ia kerjakan. Yang jadi masalah adalah orang seringkali gitu ya, berkata, aduh saya ini nggak bisa ini, saya ini nggak bisa itu. Kenapa? Karena saya nggak punya. Andaikan kalau saya punya, andaikan kalau orang tua saya adalah orang tua yang seperti ini, andaikan kalau saya tidak menjadi orang yang seperti ini. Seringkali orang itu hanya menghayal. Dia tidak melihat bahwa apa yang dimilikinya itu merupakan anugerah Tuhan. Orang seringkali melihat bahwa tetangga itu punya rumput yang jauh lebih hijau. Dan kita menghayal, aduh kalau saya punya rumput seperti itu, mungkin saya akan merawat dan menjadikan rumah saya menjadi semakin indah. Bapak Ibu, kita kudu belajar untuk melakukan, untuk bekerja dengan apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita nggak punya, kita belajar. Dan kita tetap terus untuk berusaha. Dan saya pikir yang ketiga juga, orang Kristen yang unggul adalah orang Kristen yang selalu mengusahakan untuk dekat dengan Tuhan. Tapi saya suka menghayal gitu ya, menghayal. Tuhan andaikan di Alkitab itu ada tertulis ketentuan. Contoh satu, kalau kita punya anak dan anak kita datang ke sekolah minggu, maka Tuhan akan memberikan uang 1 juta. Saya juga kadang berhayal, Tuhan kalau di Alkitab aja gitu ya, ada ketentuan, kalau kita sekali berdoa, maka Tuhan akan kasih uang 1 juta. Bapak Ibu, kalau di Alkitab ada ketentuan itu, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Pertama, kalau Bapak Ibu punya 3 orang anak, Bapak Ibu, yang pertama kali Bapak Ibu lakukan ketika hari Minggu adalah apa? Memaksa anak untuk bisa ke gereja. Kalau ada 1 anak yang malas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Bangunin, paksa. Kamu kudu harus ke gereja. Kenapa? Kalau kamu nggak ke gereja, maka mama kehilangan uang 1 juta. Kita akan paksa. Bagaimana kalau misalnya Senin ada ulangan.
Apakah kita akan membiarkan anak kita nggak datang ke gereja? Enggak, kita akan paksa anak kita supaya ke gereja. Meskipun Senin ada ulangan akhir sekolah lah, ulangan apakah gitu, kita akan paksa. Bahkan kalau hari Minggu pun ada acara, ada tamu besar, ada acara-acara yang besar, ada saudara datang gitu dari luar negeri, kita tetap akan paksakan anak kita untuk apa? Untuk datang ke gereja. Nah, kamu harus datang ke gereja. Karena saya juga berpikir ya, kalau Allah memberi ketentuan kalau sekali kita berdoa itu kita dapat 1.000.000. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Bisa jadi kita akan berdoa berapa kali dalam sehari? Berapa kali dalam sehari? Sekali doa sudah dapat 1 juta, langsung jatuh duitnya itu. Berapa banyak? 24 kali? 3 kali? Bisa berkali-kali gitu. Kita mikir gitu ya, berdoa sehari 24 kali dapat 24 juta. Sebulan dapat berapa? Punya anak 3, sekali datang ke gereja dapat 3 juta. Sebulan dapat berapa? Dapat 12 juta. Tapi punya di masalah adalah di Alkitab kan nggak ada tulisan seperti itu. Di Alkitab tidak ada ketentuan seperti itu. Di Alkitab tidak ada ketentuan kalau kamu anak datang sekali seminggu dapat 1 juta, kan nggak ada. Di Alkitab nggak ada ketentuan kalau kita sekali berdoa, sekali kita baca Alkitab dapat duit 1 juta, kan nggak ada. Nggak ada tulisan seperti itu, nggak ada ketentuan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, Alkitab menulis bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita itu akan mendapatkan kebahagiaan. Firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 11 menulis, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu, saya percaya manusia itu akan mengejar apa yang dianggapnya penting. Apa yang dianggapnya berharga, dia akan kejar. Kalau baginya sesuatu itu nggak berharga, dia nggak akan kejar, dia akan abaikan. Kalau sesuatu yang dia anggap kurang bernilai, dia itu akan abaikan. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita apakah yang kita kejar sebenarnya? Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah yang kita kejar? Yang kita kejar apakah Tuhan atau hal-hal yang lain? Bapak Ibu, saya selalu mendapatkan suatu teguran ketika Tuhan berkata di Matius 6 ayat 21 ini, karena di mana hartamu, di situ juga hatimu. Kalau Tuhan yang menjadi terutama dalam hati kita, maka kita akan mengejar Tuhan. Kita akan mencari bermacam-macam alasan supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi misalnya, kalau duniawi, harta duniawi yang menjadi fokus dalam hidup kita, maka kita pun akan mencari bermacam-macam alasan supaya kita bisa dekat dengan harta duniawi itu. Kalau konsekuensinya adalah harus misalnya nggak dekat dengan Tuhan, yang kenapa-napa. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini apakah yang kita kejar? Apakah yang menjadi fokus dalam kehidupan kita? Di balik kata-kata Yesus yang berkata, karena di mana hartamu di situ hatimu berada, itu ada suatu tuntutan bahwa kita ini harus mengabdi kepada satu Tuhan. Harus mengabdi kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, siapa yang saya kejar? Siapa yang saya kejar? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita untuk belajar untuk menjadi orang Kristen yang unggul. Orang Kristen yang tahu siapa dirinya. Kalau saya tahu saya ada orang berdosa, kalau saya tahu bahwa saya orang berdosa tapi telah Tuhan selamatkan, maka kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa tugas saya di hidup di dunia ini adalah menjadi wakil Allah, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menjadi wakil Allah. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen artinya menjadi orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Menjadi dekat dengan Tuhan bukan berarti kita doa terus tiap hari gitu ya. Doa terus di kamar tiap hari, lupa atau kita meninggalkan tugas kita, meninggalkan talenta kita, enggak. Menjadi orang Kristen yang unggul artinya kita belajar untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saya bukan orang yang bisa musik. Saya bukan orang yang bisa WL dan saya bersyukur untuk itu. Makanya Bapak Ibu nggak pernah ngelihat saya nge-WL kan di sini. Bapak Ibu juga nggak pernah ngelihat saya menjadi orang yang main musik. Karena itu bukan talenta saya dan saya sudah mengetes itu, mencoba itu, tapi saya nggak bisa.
Tapi saya percaya Tuhan memberikan saya talenta di bidang yang lain. Kalau saya melakukan itu, saya sangat bersemangat sekali. Nggak usah capek-capek apa-apa, tapi kalau saya disuruh melakukan itu, saya akan semangat sekali. Bapak Ibu, setiap kita punya talenta, dan mari kita belajar untuk mengembangkannya. Mengembangkan ketika Tuhan memberikan, mungkin saat ini memberikannya sedikit, tapi kita percaya kalau talenta ini terus kita kembangkan. Saya percaya Tuhan pasti akan mengembangkan talenta ini menjadi sesuatu yang lebih besar. Bapak Ibu, hari ini kita belajar tema apa sih? Kita belajar tema tentang excellent, tema tentang keunggulan, dan kita belajar dari Rasul Paulus yang memiliki sikap yang unggul. Bapak Ibu, kita bisa perhatikan sikap unggul Paulus ini ketika dia tahu siapa dirinya dan apa panggilannya. Ketika Paulus tahu siapa dirinya dan apa panggilannya, Paulus tidak menerima pujian yang seharusnya tidak ia terima. Ketika Paulus tahu apa panggilannya, dia berani masuk kembali ke kota meskipun dengan konsekuensi dia bisa dilempari batu lagi. Paulus tahu siapa dirinya. Bapak Ibu, apa kita tahu siapa kita? Bapak Ibu, kita adalah orang berdosa yang telah diselamatkan Allah. Mari kita belajar untuk bisa menjadi wakil Allah di tengah dunia. Ketika kita menjadi suami atau istri, kita belajar untuk menjadi suami dan istri yang setia. Kita belajar untuk menjadi kakek nenek yang menggunakan waktu dengan yang baik. Dan kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang mengembangkan talenta dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan akan menolong kita untuk kita bisa menjadi orang Kristen yang unggul.